ada salah satu kata dari senior saya yang bisa mengubah mindset saya sendiri. Bahkan mindset kami juga diubah dengan kata-katanya. Halo guys, selamat datang di channel MBK SMA Negeri 1 Pekalongan. Nah, di sini aku izin memperkenalkan diri. Aku Faris Apori Taufikullah Ramadan, selaku pembawa acara dalam podcast di episode kedua kali ini. Dan di podcast ini adalah suatu program kerja baru dari MBK SMA Negeri 1 Pekalongan. Kita punya program namanya Station Talk With, dan di episode kali ini aku udah bareng sama komandan dan wakil komandan Pasusbra SMA Negeri 1 Pekalongan. Wah, gimana nih? Apa kabar nih? Ada Kak Arya dan Kak Rizky. Apa kabar Kak Arya dan Kak Rizky? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sekarang lagi sibuk ngapain nih? Mungkin atau sibuk organisasi atau sibuk ngerjain PR atau gimana? Macam-macam sih. Macam-macam Mungkin dari latihan terus dan juga akademis juga kami fokus di situ. Oke. Mungkin kita mulai ya dari awal kalian nih. Aku mau nanya nih, kenapa sih kalian tuh ketika masuk SMA Negeri 1 Pekalongan, kalian tuh milih Pasusbra sebagai organisasi yang kalian jalani? Kenapa? Dari Arya mungkin. Ya, kalau dari saya, karena dari dulu SMP saya juga pernah mengikuti organisasi yang berbasis sama seperti Pasus. Jadi saya di SMA itu ingin melanjutkan keorganisasian yang sama, melanjutkan apa yang sudah saya lakukan ketika SMP di SMA ini. Oke, kalau dari Rizky? Kalau dari saya sendiri, dari awal saya masuk ke SMA Negeri 1 Pekalongan itu saya melihat ada anggota Pasusbra yang menggunakan seragam itu terlihat berwibawa, sehingga saya termotivasi, dan juga masa depan saya yang saya ingin masuk ke kedinasan seperti itu, jadi saya semakin terpacu untuk masuk di organisasi Pasukan Khusus Pengibar Bendera. Oke, berarti kalian ini yang kalau Arya ini memang dia ingin melanjutkan ya dari basicnya memang dari SMP sudah ikut kegiatan Pasusbra. Kalau Rizky ini terkesan gitu, terkesima dengan kakak-kakak dan kegagahan Pasusbra ini sendiri. Nah, ini menarik. Banyak dari anggota Pasusbra yang ikut Pasusbra dengan target mereka ingin ke sekolah kedinasan gitu, atau ke Akpol, ke Akmil, macam-macam gitu. Dari kalian sendiri apakah juga punya target ke sana gitu? Dari Arya gimana? Ya, kalau dari saya sendiri memang karena di Pasus kan dilatih tentang latihan fisik, latihan materi-materi yang berbasis untuk menuju ke kedinasan seperti itu ya. Yeah. Jadi ya pastinya saya akan melanjutkan ke kedinasan seperti itu. Kalau dari saya sendiri, memang dari awal saya ingin punya target untuk masuk ke sekolah kedinasan, sehingga saya memilih Pasukan Khusus Pengibar Bendera sebagai wadah dan juga pengembangan baik itu mental saya maupun disiplin saya untuk bisa menunjang untuk masuk ke kedinasan tersebut. Oke, berarti emang kalian punya tujuan ke sana dan kalian berpikir bahwa hal itu harus dipersiapkan dari sekarang ya. Oke, luar biasa. Kalian ini tadi ini Arya sempat bilang bahwa dia dari SMP sudah ikut kegiatan seperti Paskibraka seperti itu. Nah, apa sih perbedaannya nih waktu kamu ikut di SMP dan kamu ikut Paskibra di SMA Negeri 1 Pekalongan di lingkup SMA itu? Bedanya gimana? Untuk perbedaannya itu ya menurut saya sangat drastis, karena ketika di SMP itu mengenai pembekalan mental itu seperti masih sangat kurang seperti itu. Tapi ketika di SMA lebih ditekankan ke pembekalan mental juga, ke pelatihan mental seperti itu. Jadi mengenai latihan fisik, latihan mental itu jadi seimbang, nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih seperti itu. Berarti antara mental dan fisik di Pasusbra ini harus balance ya, harus seimbang gitu. Benar. Oke. Tapi dari kalian sendiri lebih nekanin ke mental atau ke fisik sih seorang anggota Pasusbra itu gimana menurut kalian? Kalau dari saya, menurut saya itu antara mental maupun fisik itu harus seimbang, karena pasti sangat dibutuhkan sekali itu. Untuk fisik bisa ke kedinasan yang tadi, untuk mental bisa untuk kehidupan sehari-hari maupun nanti ketika kita sudah terjun di dunia masyarakat seperti itu. Gitu. Oke, luar biasa ya. Kalau Pasusbra tuh latihan rutin tuh seminggu berapa kali sih? Untuk Pasus itu latihan rutin seminggu satu kali. Seminggu satu kali gitu. Iya. Tapi kalau ada misal ada lomba atau event gitu bisa nambah berarti porsi latihan? Iya, bisa nambah. Bisa. Mungkin bisa setiap hari mungkin.
karena kami harus punya target yang lebih untuk ketika memilih suatu lomba atau mengikuti suatu lomba. Oke. Kalau latihan biasanya di jam berapa? Maksudnya ada nggak sih maksudnya faktor apa ya untuk melatih mental dan fisik anak-anak Pasusbra emang sengaja nih latihan di jam-jam panas itu emang ada seperti itu nggak sih? Ya dari kami menyelesaikan juga dengan kegiatan belajar mengajar ya. Jadi ketika belajar mengajar sudah selesai tentunya untuk jam latihan itu bisa disesuaikan ketika KBM sudah selesai. Seperti Oke. itu. Kalau latihan ada pelatihnya atau dilatih dari senior gitu? Ya, Itu murni dari senior ya. Jadi memang dari dulu itu eh, saat junior itu yang melatih dari senior. Kemudian dari dewan senior atau yang kakak kelas 12 itu memberikan saran mengenai apa yang harus dilakukan. Yang I- harus dilakukan lebih untuk junior maupun senior. Jadi sebagai pengawas ya kalau yang kakak kelas 12. Oke, berarti tingkatannya kalau kelas 10 itu junior, kelas 11 itu senior, kelas 12 itu 12 dewan dewan senior. Ya, tapi di betul. sini juga ikatan alumni itu masih terjalin seperti itu. Oke. Alumni juga ada sebutannya. Untuk alumni itu ada dewan alumni. Dan alumni juga terkadang masih sering datang ketika latihan memberikan masukan, memberikan motivasi pada kami. Ada salah satu kata-kata dari senior kami yang senior kami itu juga berperan sebagai seorang motivator untuk mengubah mindset kami ke depannya. Jadi di sini untuk senior itu juga berperan sebagai pelatih, sebagai motivator, seperti itu. Ada salah satu kata dari senior saya yang bisa mengubah mindset saya sendiri. Bahkan mindset kami juga diubah dengan kata-katanya. Ada senior yang berkata, dipaksa terpaksa terbiasa ketika akan melakukan sesuatu. Dengan motivasi itu dari kami akhirnya mengubah mindset kami. Yang akhirnya nggak bisa apa-apa, kami bisa mewujudkan apa yang kami harapkan. Seperti yang tadinya nggak kuat sharing, nggak kuat lari, seperti itu. Awal-awal itu memang nggak bisa, jadinya menjadi bisa dengan mindset itu. Dan juga dari senior kami itu mengajarkan untuk pengalaman sebelumnya itu. Jadi misalkan pembinaan mental. Jadi tata cara untuk berbahasa, tata cara berpakaian, tata cara kami berperilaku itu semua diatur dan juga sesuai dengan adat-adat yang berlaku. Oke, berarti di sini semuanya memiliki peran masing-masing ya dari Iya, junior betul. sampai dewan senior dan sampai alumni bahkan ya. Iya. Oke, berarti luar biasa sekali. Tapi tadi cukup menarik sih di mana motivasi menjadi sangat penting di sini terutama bagi kalian sebagai pelaku langsung pasti juga pernah dong ngerasain yang namanya capek atau mungkin bosan atau mungkin kalian merasa ya capek gitu lah. Mesti Iya. pernah kan gitu kan. Pernah. Itu Iya, tentu. kalian mengatasi kayak gitu tuh dengan gimana sih kakak ini Pak Susbra? Kalau dari saya sendiri itu ya dari tadi biasanya dari senior itu memberikan motivasi terus kan. Dari perkataan itu saya tampung, kemudian akhirnya ada beberapa kata yang mungkin menyentuh di hati sehingga saya lebih termotivasi lagi dan juga saya kembali mengingat bagaimana awal saya masuk ke Pasusbra ini karena apa, alasan terpentingnya apa, alasan utama saya masuk ke Pasusbra itu yang membuat saya kuat sampai akhirnya sampai di titik ini. Oke, dan ada tujuan juga untuk kekedinasan tadi ya, ya. betul, Gitu. betul. Oke, menarik sih. Dan ini buat teman-teman ya, dua orang yang di depan saya ini juga adalah seorang anggota Paskibraka Kota Pekalongan. Ini yang sangat membanggakan dari prestasi dari Pasusbra SMA Negeri 1 Pekalongan dan informasi bahwa SMA Negeri 1 Pekalongan ini Pasusbra menjadi penyumbang terbanyak ya Iya, untuk betul. Paskibraka Kota Pekalongan. Ada berapa dari Pasusbra? Untuk tahun ini alhamdulillah kami berhasil mengirimkan 13 perwakilan dari SMA Negeri 1 Pekalongan, kemudian 1 perwakilan alhamdulillah lanjut di tingkat provinsi. Oke, ada 13 perwakilan dan Iya, satu betul. lanjut ke provinsi. Satu lanjut di provinsi. Wow, luar biasa sekali. Berapa lama kalian ditempa untuk pembinaan di Paskibraka Kota itu? Sebenarnya untuk pembinaan di Paskibraka Kota sendiri itu kurang lebih 1 bulan lebih ya. Namun untuk tahun kemarin karena ada pandemi yang mulai merebak, jadi itu disingkatkan kembali menjadi kurang lebih setengah bulan lah untuk pembinaan di Paskibraka Kota. Oke, luar biasa. Ini menarik nih, pandemi nih. Bagi kalian nih,
dampak pandemi bagi kegiatan kalian terutama di kegiatan pasukan baris berbaris ya, pengibar bendera. Dampaknya apa sih? Pasti kan kayak banyak ya perubahannya ya. Misal upacara atau kegiatan yang tadinya nggak pakai masker, kalian Iya, harus pakai betul. masker. Itu kan Iya, pasti betul, sangat ngap sekali. Itu dari kalian, menurut kalian dampaknya gimana di pandemi buat kalian? Kalau dari saya sendiri untuk dampak itu lebih saat kelatihannya dan saat pelaksanaannya. Untuk saat latihan itu ya seperti mengenai pembatasannya, kayak latihan nggak boleh melebihi batas kuota yang ditentukan. Kemudian untuk daring atau offline-nya biasanya kalau sedang meningkat kasusnya itu kami hanya diperbolehkan daring, dan itu pun ketika daring penyampaian materi menjadi kurang jelas, kurang tersampaikan ke junior kami seperti itu. Oke, iya sih. Susah juga ya, maksudnya kita jadi orang lapangan dan harus dialihkan ke daring itu sangat susah sekali pasti. Iya benar. Karena kan basis kami kan memang latihan itu ya di Iya, lapangan di dan juga lapangan. tatap muka. Iya. Sehingga kalau pandemi saat awal-awal kemarin itu sangat menyusahkan bagi kami. Dan juga upacara yang seharusnya biasa dilakukan setiap hari Senin maupun saat hari nasional itu beberapa tidak terlaksana seperti itu. Oh iya iya iya. Iya ya, bahkan mungkin satu semester waktu kita kelas 10 Iya bahkan ya, benar. sangat jarang sekali kita melakukan upacara bendera ya. Iya betul. Itu luar biasa sih. Alhamdulillah, tapi ya sekarang udah bisa lakuin upacara lagi. Ya Ya alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, oke. Bicara soal upacara nih. Kalian nih kalau upacara bendera itu nyiapinnya tuh berapa hari sih? Maksudnya apakah nyiapin upacara itu masuk dalam agenda latihan rutin kalian atau itu nanti ada porsinya sendiri nih latihan buat khusus upacara nih? Untuk latihan upacara sendiri itu memang tersendiri, terlepas dari latihan rutin. Jadi ketika memang ada untuk amanat untuk upacara, untuk melakukan upacara, itu kami langsung melaksanakan latihan. Biasanya hamin 2 hari sebelum pelaksanaan. Jadi kami melatih junior kami, lalu memilih petugas-petugas yang akan ditampilkan untuk upacara. Oke, menarik. Oke, aku mau nanya nih. Kalau upacara itu kan ada tugasnya masing-masing ya, ada Iya. bidangnya masing-masing. Nah, itu tuh apakah mereka tuh dilatih sesuai dengan bidang dan tugas mereka atau mereka semua ini dilatih untuk bisa melakukan semua tugas, kemudian nanti yang bertugas ini adalah yang menurut kalian paling siap. Itu gimana sih pemilihannya? Untuk petugas upacara sendiri, kami memang melatih semua tugas yang akan dilaksanakan di upacara. Jadi semua petugas itu kami latih di bidang misal seperti petugas bendera, pengibar bendera, lalu pemimpin upacara, itu semua bisa merasakan menjadi petugas seperti pemimpin upacara dan lain sebagainya. Jadi nanti ketika ada upacara, kami tinggal memilih siapa yang siap nanti untuk menjadi petugas saat upacara bendera. Oke, berarti semuanya dilatih untuk bisa melakukan semua bidang, Iya lalu benar. yang melaksanakan adalah siapa yang paling siap dan Siapa yang ada paling siap. rolling juga ya Iya, mungkin di rolling situ. juga pastinya. Oke, menarik sih, menarik. Kalau dari Pasusbra itu acara besarnya tuh ada apa aja sih? Untuk acara besar di Pasusbra itu ada Galaksi. Untuk Galaksi itu suatu perlombaan lomba baris berbaris yang diadakan di tingkat provinsi pada tahun lalu. Oke, itu Galaksi keberapa kalau boleh tahu? Untuk tahun lalu itu ke-9 dan rencananya insya Allah tahun ini kami akan mengadakan Galaksi yang ke-10 di Wow. tingkat Pulau Jawa. Wow, di tingkat Ya, Pulau Jawa. tingkatnya Menarik lebih sekali. besar dan juga rencana kami akan mengadakannya secara offline atau tatap muka. Wow. Semoga saja nanti pandemi cepat Cepat berlalu Cepat ya. berlalu, Oke, ya, ya, benar. emang pandemi ini membawa apa ya? Di satu sisi membuat kita menjadi lebih kreatif, tapi di Iya. satu sisi juga kita untuk kegiatan-kegiatan lapangan seperti ini terutama itu bakalan sangat susah sih buat kita juga. Oke. Kalau boleh tahu dari orang tua kalian sendiri tuh sangat mensupport nggak sih kegiatan kalian gini atau justru orang tua kalian sangat bertolak belakang dengan kalian? Gimana? Kalau dari Arya gimana? Kalau dari saya, sebelum saya memasuki Pasus itu ya tentunya yang harus diutamakan itu izin orang tua terlebih dahulu. Ketika izin orang tua sudah boleh, tentunya nanti kedepannya kita melakukan kegiatan itu pasti akan direstui, akan diridhoi seperti itu. Jadi melakukan kegiatan dengan lancar, gak ada beban di pikiran juga. Oke. Kalau dari saya sendiri, memang dari awal saya sudah izin kepada orang tua ya.
Jadi saya mau masuk ke Pasusbra, saya jelaskan kegiatan-kegiatannya akan seperti ini, dan juga target saya untuk kedepannya yang akan saya impikan juga itu saya jelaskan kepada orang tua, sehingga orang tua itu sangat support dalam kegiatan-kegiatan seperti Paskibraka ini. Oke, berarti orang tua kalian sangat support ya dengan Iya, kegiatan-kegiatan kalian kayak gini. Oke. Tadi nih nyinggung soal apa namanya? Galaksi. Di Galaksi itu kalian bakal ngadain dengan lingkup sepulau Jawa ya. Iya. Kalau boleh tahu rencana akan diselenggarakan tahun ini juga berarti. Iya Iya, benar. tahun ini Akhir tahun ini. Akhir tahun ini. Wow. Itu peserta dari Pulau Jawa mereka bakal datang ke Semarsa semua. Target pesertanya berapa? Kalau sepulau Jawa itu. Target peserta dari kami itu sekitar 25 kontingen. Tapi 25 bisa bertambah kalau misalkan antusias peserta itu bertambah, itu pasti akan kami tambah untuk kuotanya. Oke, 25 kontingen luar biasa. Oke, kita doain juga ya buat Pasusbra, semoga acaranya sukses di Galaksi Ya, 10. amin. Amin. Sukses dan pandemi juga cepat berlalu biar kegiatan-kegiatan yang lain bisa terlaksana juga. Ya, bisa Oke. terlaksana. Oke nih. Sekarang kita waktunya sesi games nih dari podcast MPK punya games. Jadi kita akan bermain games yang namanya This or That. Aku bakal bacain dua opsi ini, dua opsi kalimat dan kalian harus memilih salah satu dan menjawab dengan spontan. Oke? Siap? Oke, siap. Oke. Siap ya. Siap. Dimarahin senior atau dimarahin pembina? Senior. Dan domino. Berbeda nih, menarik nih. Oke. Minum air keran atau enggak minum sama sekali? Minum Minum air air keran. keran. Minum air keran. Oke. Minum air. Latihan PBB atau latihan variasi? Latihan Latihan BB. Oke. Baris di pasukan atau jadi danton? Pas Latihan pasukan. danton. Oke. Lupa bawa topi atau enggak pakai baju latrun? Lupa Lupa bawa bawa topi. topi. Pengibaran lobi atau upacara bendera? Pengibaran Lupa lobi. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih ya buat Arya dan Rizky buat gamesnya. Oke, menarik nih. Tadi soal gamesnya. Dimarahin senior atau dimarahin pembina tadi. Arya jawab apa? Dimarahin pembina. Rizky jawab apa? Senior. Kenapa tuh? Kenapa milih dimarahin senior Rizky dulu? Kalau mungkin senior, biasanya senior itu kadang suka jahil atau gimana ya. Jadi yang kami tidak lakukan atau tidak salah itu kadang dibesar-besarkan. Nah, itu saya lebih baik itu karena bisa membela. Oke, Dengan punya argumen argumentasi saya, sendiri. ya. Oke. Kalau Arya, Kalau saya memilih dimarahin pembina karena ya sudah pasti ketemu senior itu bakalan sering ya, sering Yeah. ketemu senior. Jadi kalau misal senior marah ya kalau di luar forum juga masih ke bawah gitu. Jadi ya lebih milih dimarahin pembina. oke. Tadi pertanyaan kedua nih tadi, minum air keran atau enggak minum sama sekali? Kalian jawab? Minum air Minum keran. air keran. Kenapa? Ya karena Karena nggak mungkin minum karena mati. Daripada yang minum Iya, nggak oke. usah. daripada dehidrasi Pernah juga. tapi pernah minum Pernah. air keran? Pernah. Oh. Ya, Arya Pernah. juga pernah. Kapan itu kapan? Waktu Saat awal-awal latihan. Awal-awal latihan. Iya. Itu emang nggak bawa minum atau gimana? Ya memang posisi nggak bawa minum dan juga waktu itu istirahatnya itu hanya satu kali Oh, dan istilahnya itu satu siang. kali. Oke, Jadi, panas ya. Saat mau sholat itu ya antisipasi saja. Oh, saat sholat, saat wudhu Sekalian, berarti sekalian. sekalian Sekalian wudhu, wudhu ambil kesempatan. Ambil kesempatan. Oke, luar biasa. Pertanyaan ketiga tadi, latihan PBB atau latihan variasi? Kalian jawab Latihan PBB. PBB. kenapa tuh? Nah, nggak suka variasi kan asik tuh variasi. Sebenarnya suka ya untuk variasi sendiri. Tapi kalau untuk PBB itu kan kami lebih suka ketika mungkin saat langkah tegap karena kan ada ciri khas dari kami itu yang mengucapkan kata Viva Semansa. Nah, itu kebanggaan semua kebanggaan siswa, suatu kebanggaan bagi iya. saya. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Tadi pertanyaan keempat, baris di pasukan atau jadi danton? Kalian jawab. Versi pasukan. Tonton. Kenapa pilih jadi danton Rizky? Kalau dari Tonton ya mungkin karena Tonton hanya bermodalkan suara yang lantang dan jadi saya lebih suka karena tidak terlalu capek mungkin dan tidak terlalu pegal-pegal. Oke. Kalau dari pasukan kan menjadi melakukan gerakan terus menerus kan. Oh iya, masuk akal. Kalau dari Arya kenapa pilih? Kalau dari saya memilih versi pasukan karena di pasukan itu bisa mengembangkan feel juga mengembangkan chemistry kita ketika di lapangan. Jadinya kalau di lapangan saja kita sudah satu feel-nya, pastinya ketika kita di luar lapangan juga chemistry-nya semakin kuat seperti itu.
Oke, menarik. Nomor 5 tadi, lupa bawa topi saat latihan atau lupa nggak pakai baju latron. Kalian jawab apa? Lupa bawa topi. topi. Sama-sama pilih lupa bawa topi ya. Iya. Iya. Kenapa? Pasti Karena- Karena Kalau nggak bawa baju latrun mungkin fatal ya. Fatal, Fatal paling itu. fatal lah. kalau nggak bawa topi kan bisa disamakan ya, karena di Pasus itu kan diajarkan jiwa korsa. Jadi nggak bawa topi satu ya nggak pakai topi semua. Oh iya benar sih, benar mantap ya. Korsanya Iya, Iya. kesuasaan itu yang penting. Tadi, oke, terakhir pengibaran lobi atau upacara bendera. Pengibaran lobby. Pengibaran lobi. Kenapa? Lebih simpel. Lebih Iya. simpel. Lebih simpel ya. Oke, sangat menarik ya perbincangan kita dengan Komandan dan Wakil Komandan Pasus Bra SMA Negeri 1 Pekalongan ini. Terima kasih waktunya buat Arya, Ya, Rizky. terima kasih, Wali. kasih kembali. Nanti di momen-momen selanjutnya semoga kita bisa ketemu lagi di sini ya, di Amin, podcast amin. ini lagi. Oke, teman-teman, makasih buat teman-teman yang udah nyaksiin podcast MPK ini. Jangan bosen-bosen dan tunggu lagi di episode selanjutnya dengan narasumber yang tentunya nggak kalah keren-keren. Oke, saya Faris. Saya Arya. Dan saya Rizky. Oke, terima kasih buat teman-teman. Sampai jumpa.